Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, menerusi kemarin yang ketiga, nikmat yang Allah berikan kepada seseorang sehingga dia bisa menjadi selamat, dia aman dari bala, dari segala penyakit. Kemarin yang ketiga itu fakrun daimun mahu zuhdun hadir, yaitu selamanya merasa fakir yang disertai dengan sifat juhud yang hadir dalam hati. Ruya anau sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan sesungguhnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya ma'syarul fuqara, wahai golongan orang-orang fakir, kata Rasul, u'tullaha ridha, kalian harus meminta kepada Allah keridhaan, min qulubikum, daripada hati-hati kalian, tazfaru bi thawabi faqrikum, tentu kalian akan mendapatkan pahala atas kefakiran kalian. Wa illa, tapi bila kalian tidak ridho, fala, maka kalian tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di sini alhamdulillah nggak ada yang fakir. Alhamdulillah, orang fakir itu pagi makan, malam kagak. Kalau kita makan pagi sarapan jam 8, jam 9 ngemil, ya kan? Jam 11 mindo, ya kan? Jam 12 johor makan siang, sore madang ya. Isu-isu ngemil bakso, apa aja tuh, ayam, apa aja yang kita lewat diberhentiin, ya kan? Ya, malam maghrib makan lagi aja kita, ya kan? Sampai malam belum tidur masih aja ngopi ngemil aja kita mah. Jadi alhamdulillah kalau kita mah jauh dari kata fakir. Lalu apa yang kita alamin? Kita mah kurang bersyukur doang, karena selalu merasa miskin. Tetapi adapun begitu, ini hadis Nabi mengajarkan kepada kita, Nabi meminta kita kudu redo apa yang kita alami sekarang. Kudu redo. Kita jadi santri, kudu redo jadi santri, atau kudu redo. Biar kita redo, kalau kita redo, Allah masih pahala ntar sama kita. Nyai-nyai yang kudu redo jadi jamaah, kudu redo. Emang kalau neraka begini kan Allah yang milih. Atau kudu redo, emang tugas ngaji, kata guru suruh wiridan, kudu redo. Nggak boleh kayak orang-orang. Orang-orang lagi bebas tanpa aturan. Habis sholat nggak ada wiridan, nggak ada sholawat sekian nggak ada wirid yang lain-lain nggak ada, nggak baca ratib, nggak baca wirdul ratib, nggak baca maulid. Orang-orang bebas, biarin. Kita mah kayak capek, hidup kita kayak capek. Emang kudu redo. Namanya juga orang ngaji. Bilang kenapa? Biar dapat pahala. Kita santri emang kudu capek. Saya jadi kiai kata orang, emang kudu redo. Emang tempatnya begini, kudu redo, kudu capek otak, kudu capek hati, kudu redo. Kalau kagak redo, capek. Hidup mah tetap bakalan mati. Yang redo mati, yang kagak redo mati. Lah sama. Lah kan musim kan ada musim panas, ada musim hujan, ada saatnya musim sakit, ada musim sehat, ada musim senang, ada musim sedih, ada kalanya musim banyak rezeki, ada kalanya musim bokeh. Lah kan musim begitu doang, orang di dunia sih mengapa bener-bener hidup lagi sedih-sedih baik, lagi nyengir-nyengir, udah biasa hidup di dunia begitu mah. Jadi kudu redo. Ketika kita redo, fokus. Orang yang redo fokus, tapi orang yang gak redo gak fokus. Kudu redo kita hidup. Kudu redo dengan keadaan kita sekarang. Jadi santri emang begini.
Jadi santri mah enak. Emang begini santri mah. Nah ini qala ba'dul hukama, telah berkata sebagian hukama, istighna'uka an syai' khairun min istighna'ika bihi. Kata sebagian hukama, istighna'uka, adapun engkau merasa cukup, merasa kaya, an syai' dari sesuatu, khairun, itu lebih baik, min istighna'ika bihi, daripada engkau merasa cukup, merasa kaya dengan sesuatu. Merasa cukup, merasa kaya dari sesuatu, itu lebih bagus daripada kita merasa kaya, merasa cukup dengan sesuatu. Pikirin. Merasa cukup, merasa kaya dari sesuatu, itu lebih baik daripada kita merasa cukup, merasa kaya dengan sesuatu. Saya ngopi di sini, bagi saya nikmat ngopi di majelis. Saya nggak perlu jadi kenikmatan ngopi di pinggir jalan kayak tempatnya Bos Lukman di Sepen 7 apa Sepentin atau berapa itu? Sepen 11. Nggak perlu itu saya nyari ke tempat karena pengen ngopi enak, pengen ngopinya mantep, saya harus ngopi di Starbucks. Nggak perlu. Mau ngapain ke sono-sono jauh-jauh? Orang ngopi di sini juga enak kok. Kebahagiaan itu ambil yang enak. Jadi santri lah, kita makan gorengan nih enak banget begini di majlis. Udah seneng kita. Mau ngapain nyari yang jauh-jauh ke sono? Ya kadang emak-emak kan kurang kerjaan, kadang emak-emak. Ya Beng ya? Beng? Iya Beng, lah ngopi di rumah sih enak banget. Mengapa kudu ngopi ke jauh, kafe? Iya, ini kan emak-emak kadang kan baca-baca sekarang pengen sambil selfie, lain-lain juga. Akhirnya susah gak hidup? Susah gak hidup? Lah susah. Kalau kita tidur bisa nyenyak dengan cuma beralaskan bantal, beralaskan karpet, nggak usah kita nyari nyenyak tidur dengan supring bed yang mahal, kagak perlu. Orang main karpetnya udah nyenyak, mau ngapain nyari yang ribet? Kita mau ngerokok di majlis sambil ngaji, lah cukup bahagia, lah udah itu yang nikmatin. Mau ngapain ribet yang kesono-sono? Paham kira-kira? Malam minggu lah kita ngaji di sini enak banget, seger ngaji. Lah enak kan, merasa bahagia, udah cukup jadi bahagia di situ aja. Jangan nyari yang lain. Kenapa? Kalau yang lain malah nyusahin diri. Saya sama saya bersyukur banget hidup. Nih kita punya anak nih, biar ribet nih cara didik orang tua nih. Ini mah saya pribadi mah. Kalau udah punya anak, dia udah bisa baca Quran, bisa baca maulid, sholat dia jagain. Sholat udah dia jaga, kemudian Quran dia baca, maulid dia baca, sholawat dia baca, bisa ngedoain orang tua. Hidupnya kagak usah ribet, udah jangan mikirin hidup dia ke depan, jangan. Dia harus dijagain, liatin dia berteman sama siapa. Itu aja udah cukup. Kalau dia main sama si Riko, sama si Aras, main burung, biarin. Balik-baliknya ke majelis. Tapi kalau dia bermain dengan orang yang kagak demen ngaji, kagak demen baca maulid, kagak demen sama sholawat, dia nggak percaya dengan wali, hati-hati orang tua, kudu waspada. Hari ini anakmu boleh baik, tunggu ntar kita mati pasti bakal berubah dia. Kenapa? Karena anak tergantung dengan siapa dia berteman. Agama kita bisa berubah loh. Hati-hati. Agama kita bisa berubah tergantung dengan siapa kita berteman. Ibu-ibu sekarang doain ngaji, sekarang lah berteman begini, coba dengan berteman dengan orang yang gak mau ngaji. Lah buset, 189, salah yang satu. Lah coba baik. Makanya saya mah jadi kiai, lo umur di sarang tawon. Makanya didengerin, kudu bersyukur la in sakartum la azidan. Nah,
wala in kafartum inna adabi. Makom kita nggak usah kita banding-bandingin sama orang. Nggak usah makom kita nih. Saya punya guru, kemudian saya diimpikan sama guru sekumpul menjadi mursyid. Udah cukup buat saya bersyukur, jaga rawat itu. Nggak usah saya banding-bandingkan dengan kiai-kiai yang viral, kiai-kiai dekat dengan pejabat, kiai-kiai dekat dengan orang kaya, kiai-kiai yang mau sibuk pokoknya. Nggak usah. Kenapa? Kalau seandainya makom saya lebih tinggi dari mereka, pasti tak kabur. Tapi kalau ternyata makom saya kalah dibanding mereka, pasti saya akan hasud, dengki. Bu, mohon maaf, ente perlu tahu. Di luar sana dunia itu kejam banget. Saya sudah dekat kiai, pakai percaya ente. Wantar osmat pada bentrokan dan termas, atau ormas agama pada saya ingat, gua ada bingung. Sama-sama ngaku ahlu sunnah, beda ormas, main gondok-gondokan. Makanya saya pesan, kita mengikut abang guru sekumpul, jangan ngikut ormas manapun juga. Ormas Islam, ormas budaya, ormas sosial, selagi itu bagus dukung, ikut aja jangan. Kenapa? Sekarang ini orang pada rusak. Ini mah saya nyeritain nih, mantan YouTube ada orang, pernah ngamatin nih, gak percaya. Lah kita mah kalau kagak viral tapi dipamantin orang, lu sekarang tahu tuh hebatnya. Kita juga kenapa guru sekumpulnya gak berormas. Bukan kita dengki hasud dengan ormas manapun, gak ada urusan. Tetapi orang-orangnya yang gak jelas, cuma jadi alat doang. Lah sekarang kadang bela muslim, beda agama, bela ulama. Lalu saya kayak juga dianungin. Lalu sampai mau dibela, sampai mau dijagain oleh kayak gitu, dijahatin. Kadang merabul ukhuwah Islamiyah, menebar rahmatil alamin. Lah sama umat Islam jahat banget. Lah kita perlu hati-hati bergaul mah. Jangan terkontaminasi. Makanya bersyukur dari sesuatu itu lebih baik daripada kita merasa bersyukur sesuai dengan sesuatu. Udah kita makom kita di sini, besok juga meninggal kita mah, ya Allah ingat mati doang. Ingetin mati, udah merasa cukup kita di sini. Bersyukur kita dipertemukan dengan abang guru sekumpul. Udah ikutin abang guru sekumpul baik kita mah. Biarin orang mau begonong biarin baik. Kenapa? Kalau di sini kita udah merasa bahagia, makom kita sudah ada, kemuliaan sudah ada, jagain. Gak usah dari makom yang lain. Baca maulid udah, tawasul udah, mau memuji buku ini, makom udah ada, makom naik terus, makom per detik makom kita naik terus. Mau ngapain nyari makom yang lain? Orang tempatnya udah ada, betul. Mau ngapain nyari yang lain? Kita udah viral. Lah kita udah ngapain kita pakai julio, kagak usah perlu. Paham kira-kira? Di sana orang nih yang kita ribetin begini. Karena makanya kita mas santri kudu bahagia dengan kesantrian kita. Kita sebagai santri yang punya rokok dong, punya rokok yang 10.000, rokok nikmatin 10.000 rokok. Nggak usah nyari rokok yang 20.000 rokok, jangan. Emang ada 10.000, isapin 10.000. Nggak usah nyari 40.000, 50.000, jangan. Kenapa? Keburu asam mulut ente, yang ada aja isep. Kalau pengen rokok mah jigo dah. Betul kagak? Lah dulu jangan ngerokok, lah rokok gula baru comotin. Lah jangan ngerokok, mengapa sekarang udah bisa ngerokok lu milih rokoknya? Jangan mempersulit diri sendiri. Kita di Sarang Tawon saya ajarkan, oleh guru-guru saya diajarin begini. Nikmatin makom yang ada. Jangan jahat sama orang, jangan hasud sama orang. Kita nih sekarang alhamdulillah udah punya handphone, betul? Makan udah, ngerokok karuan dah, ngerokok maya. Mau pikir udah paling jago udah bikin kopi ya kan? Mau nyari apa lagi? Men, nyari gini. Kalau emang lu hari ini udah bahagia men, nikmatin kebahagiaan lu. Jangan gue belum bahagia, gue belum kawin, malah keburu kipe ente. Lah kalau seandainya ajalnya mau, lah kan dia ngasih jodoh, rezeki semuanya kan Allah. Sakit, sehat, rezeki, kematian, hidup berapa umur kita, jodoh, anak Allah. Lah kalau seandainya kita jomblo sekarang,
Saya belum bahagia sekarang mah. Lah terus kenapa? Orang belum kawin. Lah terus berarti kalau seandainya entar ternyata emang Allah gak kasih jodoh di dunia, berarti selama ini sengsara terus dong kalau begitu. Betul. Berarti kalau kita Allah jahat nggak? Jahat, bahaya. Kapan kita bersyukurnya? Syukurin yang ada sampai menunggu rezeki yang akan. Nikmatin jomblo kita sampai datangnya istri. Begitu. Jangan mikirin ini. Lah kamu di rumah tangga, mohon maaf, di rumah tangga dulu. Kadang orang saya nggak bahagia hidup, nggak kayak orang-orang. Awas nih, kita udah kawin nih. Saya emang hidup agak bahagia, dikasih duit belanja cuma sekian, nggak kayak orang-orang. Rumah begini jelek, begini, belum punya begini. Orang pada bisa sono. Kalau seandainya hidup cuma ditaker makin dunia, lantas pernikahan buat apaan? Akhirnya kalau kita berantem sama bini, rumah tangga hancur gara-gara urusan duit, berarti yang jelek siapa? Kita apa Allah? Yang jelek kita apa Allah? Allah. Disangkanya gak adil sama kita. Kagak boleh. Makanya dulu zaman jomblo kan itu bahagia banget, betul? Dikasih rezeki istri, lebih bahagia kan seharusnya? Lebih bahagia. Dikasih lagi anak, kira-kira lebih bahagia kagak? Ya lebih bahagia. Mengapa jadi masalah? Jangan. Terkadang kita punya anak makin gede, tapi masalah punya anak makin gede. Lah terus sekolahnya makin mahal, pendidikan di hidupnya mahal. Saya perlu kayak Tuhan. Jangan kita jomblo aja, Allah udah ngasih kita rezeki, udah ngasih kebahagiaan. Dari sebelum kita kawin kita udah ngasih kebahagiaan sama Allah. Mengapa udah kawin seolah-olah hilang kebahagiaan? Lagi sehat, lagi sakit, kayaknya Allah mau durhaka sama Allah, kayaknya mau ini banget gini nih. Sakit kayak sakit begono begini, muju. Kalau begitu berarti setiap orang sakit itu berarti yang salah siapa kalau begitu? Allah. Padahal sebelum kita sakit Nabi udah dulu sakit. Nikmatin aja. Kayak saya begini, nikmatin aja. Bersyukur, kita bersyukur. Kalau kita mau diterima oleh Abah Guru Sekumpul sebagai pengikutnya, satu, hidup selalu senang. Hidup selalu bahagia. Makanya kalau minggu kemarin saya bilang jangan minta. Kenapa? Kalau kita minta sabar bakal dikasih masalah. Betul, ujian. Malam ini saya bilang yang kedua, kalau berdoa sama Allah jangan minta kekuatan, jangan. Kira-kira si Gojal kuat, semen diangkat 2 sak, 1 tangan. Kira-kira pantas nggak kalau saya tambahin lagi sesak lagi? Pantas nggak? Orang setangan doang 2 sak saya tambahin masih kuat dia. Pantas nggak kalau saya tambahin lagi? Hah? Tangannya bagus turun bro. Lo orang keberatan? Betul nggak? Setiap orang yang kuat pasti bebannya bakal dikasih yang lebih berat. Berat pasti kasih banyak. Orang kita kuat. Saya tanya Lukman makan sama Daus banyakan siapa? Daus. Banyakan Daus. Wah, itu baru Daus. Oke, banyakan Daus. Berarti kalau begitu yang saya kasih makan lebih banyak Lukman sama Daus? Daus. Kenapa? Karena kekuatan makannya lebih banyak. Kita itu begitu. Makanya kalau kita minta kuat sama Allah, jangan salahkan Allah. Kalau beban kehidupan kita lebih banyak dibandingkan orang lain, masalah kita lebih banyak, ujian kita lebih banyak. Lah kan saya kan udah nggak minta sabar, tapi lu minta kuat. Lu kan kuat, gue kasih. Kalau lu kuat, sejauh mana pundak lu bisa menanggung beban, ditambahin terus. Seharusnya bagaimana? Yang kita minta sama Allah, minta kelembutan Allah,
agar segala ujian masalah kita terasa mudah. Gojal saya lihat dia dua sak diangkat sendirian, emang dia kuat. Tapi kira-kira mudah atau berat itu? Apa ribet itu? Jawab. Lu kagak pernah manggung semen ya? Dua bisa dia ngangkat, tapi gampang apa ribet itu? Ribet. Ada riko, ada aras. Kira-kira kalau dibagi dua ini masalah dia, semen dia dibagi-bagi. Kira-kira makin mudah, makin berat? Mudah. Makin mudah. Itu namanya minta kelembutan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan berkah Rasulullah, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan haknya Rasulullah, dengan kemuliaan keberkahan para wali, dengan kemuliaan maulid, dengan kehebatan maulid, dengan keramat maulid, dengan keberkahan sholawat, dengan kemuliaan sholawat, ya Allah, dengan kelembutan, ya Allah, berikanlah, ringankanlah segala permasalahan. Jadi sehebat apapun masalah, tetap di tangan kita enteng. Kenapa? Karena Allah yang meringankannya. Lagi sakit, ya Allah, berikanlah keriduan kepada hamba, dengan kelembutan-Mu ya Allah, ringankan. Jadi orang entah ngeliat kita sakit, tapi kita ngerasa kagak sakit, begitu. Daus ya kan. Ya emang dia butuh makan. Makannya banyak, kata Lukman, tahu minum harus dan parah menang banyak Lukman hari ini. Ya, dia tenang, usah front lagi, dia tenang aja Lukman. Bangga dia. Ya kan? Karena memang dia banyak makan, maka tetap dengan kelembutan Allah porsinya tetap diberikan, tetapi tidak menjadi over. Jadikan kita merasa syukur dari sesuatu, merasa cukup dari sesuatu. Makanya ibu jangan salah paham nih, dengerin. Saya minta kolekan, bantuin saya bikin pesantren. Ente jangan salah paham, jangan jadi beban, nggak boleh. Termasuk kita semua jangan jadikan beban, nggak boleh. Itu namanya ikhtiar. Yang ngasih Allah. Ada yang kerjain, ada duit yang kita beli, kagak ada ngerjain yang lain. Apa? Wirid, berdoa, memohon munajat, terus karena yang tempat udah jadi, rawatin, bagusin, bersihin. Apa itu, sapuin, sampah-sampahnya beresin, pelin, sambil menunggu rezeki Allah datang. Begitu caranya. Jalani. Dalam urusan dakwah, jangan suka dipaksakan yang pada akhirnya kita kesel sama agama, nggak boleh. Kagak enak ngaji, mau ngapa dipaksain sedekah? Yang maksain siapa? Oh no, ustadznya, mau ustadznya maksain, ditanya saya kagak. Siapa yang masih dipaksain? Entenya udah paham. Bu, saya tanya jawab, tiap hari masak, tiap hari nyuci, jemurin, gosok, bersih piring, ngepel, nyapu. Saya tanya, kalau dipaksain, itu capeknya kayak apa coba? Jawab. Capeknya kayak apa coba? Bujuk, seminggu aku bakal kuat. Kenapa ibu-ibu main betah di dapur, nyuci piring lagi, udah nyuci beras lagi, dia masak lagi, begitu tiap hari, nyuci, gosok, nyuci, begitu terus. Kenapa? Karena nggak dijadiin beban. Enak. Kalian ngaji, main hadroh segala macam, kita baca maulid, jangan pernah dijadiin beban. Jangan, kalau dijadiin beban bahaya. Kenapa? Karena kita hidup cuacanya selalu berubah. Hari ini lagi banyak duit, ngaji enak. Sebentar lagi duitnya kagak ada, ngaji. Ada orang enak ngaji itu. Bener kagak? Ngerokok, ngaji lagi ada rokok, enak. Pas ngerokok kagak ada rokok, ngaji. Gue enak, ngaji. Badan lagi enak kan ngajinya? Enak. Lah pas badan lagi enak ngaji, enak kagak ngajinya? Kagak enak.
Kenapa? Karena itulah cuaca dalam kehidupan kita selalu ubah. Makanya guru ngasih ijazah sama saya. Baca, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tahu nggak itu apa? Lu apa kumpul juga ngamalin itu. Dibaca 129 kali. Ya Latif, ya Latif. Kamu itu meminta kelembutan Allah, ya Latif, Allah yang maha lembut. Biar kita dikasih muasal segudang, muasal segede apapun, tetap di pundak, di otak kita ini ringan rasanya. Kenapa? Karena ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, minta kelembutan Allah. Kagak tega ya Allah nih buat betul. Kata Allah, gua nggak bakal ngasih beban ujian di luar daripada kemampuan hambaku, betul. Tapi kita kadang nggak kuat, nggak bisa, bosen, masalah mulu. Oh, ya Latif, ya Latif, kita terus muji Allah, ya Latif, ya Latif, 129 tuh. Akhirnya Allah ringankan, itu digampang. Masalah terbahas sama, tapi porsinya enak. Coba bayangin, duit recehan 5 juta sama duit 5 juta kertasan, berapa mana? Padahal sama-sama duit, betul. Dibandingin lagi, mana lebih enteng dengan kita taruh di ATM? Tak terasa bawa duit lebih enteng lagi. Maksudnya gimana? Itu masalah kita. Baca ibu, saya jajain. Tapi tawasulnya ke Nabi, ke sahabat, ke para apa itu sahabat. Ntar kalau penjelasan aja yang baca-baca sudah dijajain. Ntar endingnya ke guru saya itu, ke guru saya. Nah, terus bacanya habis maghrib. Mau habis maghrib, bisa di malam dia bacanya. Habis maghrib sesempatnya baik. Ya Latifu, ya Latifu. Jadi bacanya jangan ya Latif, tapi ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya punya dibaca. Ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu, ya 129. Jangan kurang, jangan lebih. Setelah baca 129, baca doanya 9 kali. Allahu latifun Allahu latifun bi'adlikum mayyasha wal qawiyul aziz. Itu doa yang terang dan tulisin doanya 9 kali. Doanya dia kata baik. Oh, biar Allah yang dilatih lebih gampang sudah ditambahin orang boleh. Ijazahnya dari seperti itu. Paham kira-kira? Kemudian itu perempuannya kalau kata guru. Saya kasih lagi laki-lakinya. Jadi sepasang. Apa? Baca juga ya wakilu, ya wakilu, ya wakilu sebanyak 129 kali. Ya wakilu 129 kali. Setelah baca ya Latifu 129 kali dengan doa. Ntar tanya nama jenis ngaji. Apa sih itu? Tanya. Praktekin. Ini mah jadi beban sehebat apapun kita, masalah kayak apapun juga, mau datang bertubi-tubi tetap nggak ganggu kita, nggak ganggu konsentrasi. Ngaji waktunya ngaji mah ngaji waktunya wirid mah wir. Walaupun masalah banyak, jangan ntar kalau orang nggak begitu punya masalah lu nggak pegang ngaji, aduh punya pala, lu nggak pegang ngaji, banyak masalah. Orang lah bener, jawab yang jujur. Orang miskin punya masalah nggak? Banyak. Orang kaya punya nggak? Lah mesti jangan loh. Makanya kita yang santri jangan suka minder, jangan. Kita yang miskin banyak masalah, orang kaya lebih banyak masalahnya. Lah kagak percaya ente. Lah kita jangan, makanya jangan minder mulu, jangan minder. Kudu gagah jadi santri mah. Yang sakit banyak masalah enggak? Yang sakit banyak masalah enggak? Banyak. Yang sehat lebih banyak masalah. Makanya yang sakit mah kalau dia pahamin Allah sayang. Kenapa? Disuruh istirahat lagi di sama Allah lagi timang-timang. Kesi gojang dia kan, masya Allah, kakinya kena beling. Allah sayang sama ente. Biar kenapa kalau habis maghrib dia habis mandi
Mau kadang bingung sih manusia emang. Orang habis mandi asar dia main bola. Pulang maghrib langsung sholat. Cerita dari mana begitu? Kalau orang main bola dulu baru mandi ya. Dia mah mandi dulu, ganteng dulu baru main bola. Udah bawa curut, sholat. Kata emaknya, mandi kamu. Lah kan udah mandi. Lah sakit kuning. Lah betul udah mandi kalau main bola. Tapi kan aku udah mandi. Ya sakit. Makanya Allah sayang. Karena ini ngedebat sama emaknya mulu. Sayang biar kebanyakan dosanya. Dikasihin dah tuh sedikit tuh goresan. Anjay. Goresan beling. Goresan beling. Biar apa? Jangan main bola. Jadi kalau udah beres mandi, wiridan sampai nunggu maghrib. Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Ya Latif, baca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu Qayyum. Udah semua apa lagi ya sholawat Tuhan. Sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Imam Hasan Abu Hasan As-Sadili, Syekh Abdul Qadir Jailani wal Wakil Maulid. Jangan suka nyepelein ahli wirid. Jangan suka nyepelein ahli zikir walaupun si ahli wirid belum berkeramat. Maksudnya kalau ada ahli wirid dia jangan macam-macam. Ini bukan kata saya. Syekhul Imam Hasan Sajili, Thariqah Sajiliyah, dan juga Syekh Abdul Qadir dan semua para wali-wali yang lainnya, termasuk kalau Sekumpul ngomong, jangan suka nyepelein kepada ahli-ahli wirid, walaupun ahli wirid tersebut belum berkeramat. Maksudnya apa? Belum dibur warid. Warid itu keramat. Makanya kudus yang kudus baca terus, jangan malam doang. 5 waktu baca yang kudus yang kudus. Baca yang kudus yang kudus. Biar apa Allah alam. Apakah ntar ente di usia 40, apakah ente di usia 45, apakah di umur 50, ataukah di umur 60, berkeramat seperti Abah Guru Sekumpul, atau seperti sepada Mbah Hamid Pasuruan. Kalau Pasuruan kan gak habis. Kenapa wiridannya duit mulu? Gagal. Sekarang belum, emang belum. Kata Abah Sekumpul begini dalam kajiannya, orang berkeramat ada yang langsung Allah kasih, ada juga melalui tahapan musibah. Dikasih sakit, makanya cang sahabat becak. Dikasih sholat dan bersolawat, dikasih dulu biar apa? Berkeramat lewat situ ntar. Nyai yang suka-suka penyakit mah segala macam, biarin dulu. Anak-anak kita sekarang berkeramat begini-begini, belum keluar keramatnya, biarin. Yang penting wirid, mah jangan suka ditinggalin, udah pasti berkeramat, pasti. Makanya kau jangan tenang. Itu teguran Allah sayang pada kamu. Bis mandi main bola, langsung ganti gamis. Lah kok ganti gamis ke mandi? Oh ya, harus megah pokoknya berat. Dikasih ujian. Kan kadang kita kan nggak tahu cara. Orang tua yang lebih tahu cara. Kadang orang tua tahu cara tapi kalah sama anak. Turun tangan dan mintainnya siapa? Allah. Badr nih bocah nyeloncong. Emaknya dilawan. Babanya nggak ditakutin. Terpaksa kata Allah gue turun tangan nih mah. Padahal itu dia naruh piring di atas tapak. Mengapa piring jadi ke kaki dia? Siapa yang nyuruh begitu? Allah. Kudu banyak istighfar. Nyembuhin siapa udah begitu? Emaknya yang nyuruh sama orang lain. Goro emaknya. Makanya kudu saya sama emak. Kalau emak nyuruh ngapa-ngapa jangan suka disepelein. Suruh nyuci suruh jemurin, suruh nyuci piring. Ini mah kadang main motor nyengsek, cuci piring dia bangka. Ini bukan ngomongin, ini lagi nyurah kitab.
cuma contohnya kebetulan ente. Begitu kan bukan fitnah ini mah. Fitnah apa sih? Terus saya bukan gue yang ngomong ini mah. Kita pun kadang begitu sama Allah. Dikasih sakit disuruh istirahat, disuruh berpikir selama ini Allah ngasih gue ini kebanyakan rizki atau kebanyakan musibah. Oh ternyata kebanyakan musibah. Oh disuruh pikir, oh iya apa yang kurang nih? Oh iya astagfirullahaladzim, iya daripada gue dikasih ajab di sono mau dikasih ajab di sini, nikmatin sakit sebagai ajab. Potongan remisi kalau bahasa orang penjara mah enak daripada lama dan di sini. Direnungin lagi sakit, kebanyakan dikasih musibah, apa kebanyakan rizki? Oh ternyata dikasih banyak rizki. Saya kasih sakit, suruh merenung. Ya Allah iya mengukur nikmat dikasih rizki banyak tapi kurang bersyukur. Lupa sama Allah, lupa sholat, lupa memuji Allah, lupa memuji Nabi. Dikasih sakit biar sadar, biar kita ini bersyukur. Kalau udah bersyukur mah Allah kasih sembuh, dikasih nikmat lebih banyak lagi. Begitu maksudnya. Paham kira-kira? Jadi jangan suudzon mulu kita sama Allah. Santri ente jangan suudzon mulu. Kan Nabi yang jadi Nabi, janji Nabi yang janji Nabi. Kalau seandainya santri berkhidmat kepada ilmu dan tempat ilmu, pasti dunia ini disuruh jadi budaknya. Nabi yang janji, sabar, pasti mulia, pasti. Kenapa kita ngomong pasti? Karena yang janji Nabi. Ibu-ibu nih, fokus sholawat jadi wali. Amin. Pasti jadi wali, pasti saya mau jadi, pasti jadi. Kagak mungkin kagak. Loh kok pasti? Orang Nabi yang janji kok. Jadi gak usah ribet-ribet dengerin orang bogono. Kata orang begini, kagak usah. Kalau kita udah punya guru, percaya sama guru. Saya sama guru saya udah meninggal, percaya, ikutin terus. Sama guru sekumpul, walaupun saya ketemunya beliau sudah meninggal, bertemu di alam mimpi, saya yakin dengan beliau, percaya, ikutin, fokus, beres urusan. Kata orang begini, gak penting. Paham kira-kira? Hidup enak itu menikmati apa yang ada. Jangan mikirin yang belum ada, capek itu. Pikirin yang ada-ada aja, nikmatin yang ada-ada aja. Mau ngapain ente mikirin yang belum ada? Sambil makom bertambah, pahala bertambah, biar urusan nambah rezeki mah urusan Allah. Allah janji Allah la in syakartum la azidan. Nah, kau bersyukur aku tambah rezekimu. Beres urusan. Paham? Hati-hati di sono. Yang kemarin saya berhadapan banyak orang-orang yang kayaknya alim, kayaknya bogono, bantu orang begini-begini galilahi ta'ala. Awal saya pesan ente, semua saya pesan ente. Kalau ada orang punya masalah, ngebantu orang, anggap kita yang sedang bermasalah. Jangan suka memanfaatkan masalah orang. Ini orang punya masalah dimanfaatin, bogono begini. Astagfirullah, manusia apa coba? Saya pesan sama kalian, kita ngaji buat apa banyak-banyak? Mau gelar ustaz, gelar kiai buat apa? Ngomong agama begini-begini. Ingat, kalau ada orang sedang kesusahan, kita bantu kudu lillahi ta'ala. Kenapa? Anggap kita sedang kena musibah. Bayangin kalau seandainya musibah tersebut, kesusahan tersebut jatuh pada diri kita atau keluarga kita, bagaimana keadaannya? Jangan suka ente, awas. Jangan suka itu namanya ada perhitungan-perhitungan, jangan. Ada syarat-syaratnya, nolongin orang pakai syarat, bombing manusia sekarang. Nolongin pakai syarat, udah kayak medih baik. Kalau medih kan pakai syarat, betul? Iya, itu kalau ke dukun, jin tomang suruh panggil pakai syarat. Bakal kemenyan. Iya kan begini-begini terus boleh apa segala macam, ada syaratnya medih. Ke Allah gak ada syarat, ke Nabi gak ada syarat. Mengapa kita kebantu orang pakai syarat? Hati-hati, awas, hati-hati, saya pesan, cukup. Ini Rasul ngajarin kita begini, ulama bilang begini, cukup merasa kaya dari apa yang ada. Jangan merasa kaya dengan apa yang
Ada khawatir kalau dengan apa yang ada belum kita dapetin. Akhirnya kita selalu merasa miskin. Alhamdulillah yang tidak pernah punya motor, alhamdulillah nikmatin tuh motor walaupun jelek. Nikmatin. Yang belum punya alhamdulillah nikmatin. Kita masih sehat walafiat. Kita di sini punya kobong begini walaupun jelek begini, nikmatin. Bersyukur. Bersyukur terus kita bangun. Masya Allah, kita bangun di istana di surga ini. Nikmatin. Jangan pernah bangun begini. Bahkan bahagia terus. Lihat pintar makom kita kayak apa tidak? Jangan bangun begini. Kadang orang, mohon maaf, saya ngetes orang. Ini orang selalu ngomong ini 500-an juta, puluhan juta. Saya tes doang, ngetes. Minta tolong, coba bisa nggak 200.000 coba? Nggak keluar itu duit. Bohong. Orang kaya bohong. Percuma kalau kaya harta, kalau hatinya miskin. Lebih baik kita miskin harta, tapi kaya nggak punya duit apa? Tenaga kita mampu, doa kita mampu, berikan itu semua. Nah, kita muslim, kita semua bakalan mati. Tapi sekarang ini penyakit orang selalu mencari simpatik manusia daripada mencari simpatik Allah. Akhirnya hidup susah. Ente kuli semua, kinwar semuanya gabeng, kinbong semua tedai semuanya ente nyayo, paling lukman semuanya ente santri. Cari simpatik Allah cukup, udah beres urusan. Kayak saya ada yang manggil ceramah, nggak ada yang manggil, ngajar. Beres nggak urusan. Yang penting khairun nas anfa'uhum linnas. Kalau kita nggak bisa jadi nasi, minimal jadi obat. Nggak dibutuhin tiap hari, minimal suatu saat orang butuh kita ada. Yang terpenting jangan jadi yang ketiga. Apa? Jangan menjadi racun. Udah jadi manusia mas simpel aja udah. Paham kira-kira? Nikmatin apa yang ada jadi satu, jangan menjadi sesuatu yang lain, jangan. Ente dikasih makom mulia jadi santri. Ya Allah ya Karim. Orang-orang ulama-ulama sepuh udah sering ngomong begini. Sekarang ulama-ulama sepuh ini sudah makin sedikit. Ulama-ulama berkeramat udah semakin gak ada. Tetapi santri-santri sekarang ini dituntut agar bisa menjadi ulama-ulama sejati, menjadi ustaz-ustaz sejati, menjadi kiai sejati. Kenapa? Penerusnya nih belum kelihatan. Sedangkan kiai sepuh, kiai yang berkeramat sekarang sudah mulai sedikit. Di Jawa, lihat di Jawa. Di Banten karuan, di Banten mana? Udah tinggal sedikit di Banten, di Jawa udah tinggal sedikit. Di daerah Sumatera, Kalimantan udah tinggal sedikit yang sepuh-sepuh. Harapannya siapa kalau bukan kepada kita yang muda-muda? Makanya fokus pasti dijamin mulia kita. Yang penting selalu bersyukur. Jangan yang lain, jangan. Cukup Allah, cari Allah. Makom kita udah tinggi. Kenapa? Udah dikasih derajat orang yang selalu istiqomah membaca sholat. Baca sholat 5 waktu dan segala macam itu kita baca. Udah bersyukur. Jangan nyari makom-makom yang lain. Bu, udah nikmatin jadi ibu rumah tangga yang benar. Sekarang usia makin bertambah, poyo, hati-hati. Umur nengin teh malaikat tuh ngeker aja malaikat. Cuma tenang. Yang penting anak udah bisa tawasul. Udah tenang, kayak Nyai kemarin, cucu-cucunya pada bisa maulid, dibacain, cucu-cucunya pada bisa tahlil, ditahlilin, cucu-cucunya pada bisa disolawatin, beres urusan. Udah cukup orang tua visi-visinya begitu doang. Urusan dia sukses dunia, mau kagak, itu bukan urusan kita, urusan Allah. Saya ke Gojal, udah cukup. Yang penting dia pokoknya urusan dunia dia, urusan Allah. Tapi kalau dia pakai jalan abang bersekongkol, udah pasti bakal bahagia, pasti sukses dunia wal akhirat. Ente beng kita semua, bini-bini kita ada kurang bagaimana, biarin, fokus aja. Jangan begini jangan, ngambek begini jangan, kita mau boleh. Fokus aja. Itu cuma ujian doang.
Ya, udah senang, untuk ujian udah berhenti tuh. Ujian berhenti, sakit kita bakal beres. Ujian kita bakal habis. Begitu, yang penting ada hikmah gak buat kita setelah itu. Ingatin, orang gak ada kaya, gak ada mulia dengan harta itu gak ada. Dengan kefakiran gak ada. Tetapi orang bisa mulia itu satu, dengan ilmu, keimanan, dan perbuatan baik. Udah itu doang, 3. Udah, kita jangan jahat sama orang. Kalau bantu kudu lillahi ta'ala, jangan ada efek samping, jangan pakai ada syarat. Gua kadang gedeg, ada orang kaya dianggap kayaknya kaya, dimanfaati, gua gedeg gua. Iya, saya punya teman, punya murid, manfaatin bebono begini, amit. Kita marah boleh jangan. Makanya saya kejar, Ciko kaya nggak Ciko? Kaya nggak dia? Jawab, kaya nggak dia? Kelihatannya kaya nggak dia? Kelihatannya? Lu jangan pengen sama dia, jangan pengen. Mana dia kaya nggak? Siapa namanya? Si Aras, kaya nggak? Kaya. Lu jangan kepengen sama duit dia. Lu kalau pengen duit minta sama emak, minta sama bapak lu, minta sama abi, jangan minta sama temen dia. Jangan lu nunggu duit dia lalu, jangan, nggak boleh. Kita bergaul sama orang kaya, jaga jarak. Setannya gede. 1, setan hasut, setan dengki. Yang terus tadi pikiran jahat kita. Makanya nih, kalau ada jamaah yang rada kaya, ibu jangan terlalu akrab, kalau boleh. Kenapa? Gaya hidupnya beda. Menurut kita nih duitnya dan kita goceng cukup. Mereka mah kalau goceng berkecilan doang. Gocap 50.000 baru dianggap kecil, normal. Orang kaya, gaya level. Udah mah sosokan boros, bukan boros, emang levelnya. Kita pakai jam nih, harga 100.000 jadi. Orang kaya kagak bisa, gatel tangannya. Harusnya pakai yang 5 juta baru tentrem. Pakai baju, kita mah pasar malam produk. Jadi orang kaya pasar malam buset gatel. Kayak ada lunggutnya. Kenapa? Enggak sepadan sama duit yang dia punya. Harus yang bermerek. Itu sederhananya orang kaya. Makanya kita kalau sama orang kaya mah, kalau nggak ada kepentingan mah, kalau nggak ada urusan mendadak mah, kalau nggak ada darurat mah, jangan terlalu akrab. Kenapa? Setannya di mata kita banyak. Ntar kita kepengen, akhirnya hasud. Karena kita kepengen nggak dapat, akhirnya jahat. Akhirnya ngerusak pertemanan. Akhirnya bergaulnya karena fulus, bukan karena ketulusan. Coba kalau teman kita susah, tulus sama fulus? Teman kita susah di tetangga teman, bergaulnya karena fulus apa karena tulus? Karena tulus. Apa yang mau dipulusin, Don? Tapi kalau ada teman yang kaya, mohon maaf, jarang yang tulus, rata-rata karena bener gak? Makanya hati jagain ya diri kita ya, biar kita mulia terus. Tujuannya dari jangan jahat sama orang, syukur apa ya, dan kita semiskin-miskinnya kita punya harga diri. Jangan keluar gitu mau disolawat. Boleh lu kaya, itu mah rezeki dari Allah. Terus begini, kita jangan kepengen, orang boleh. Tutupin. Udah nikmatin aja, kita mau tutupin ruang-ruang. Jangan terlalu banget bagaimana, jangan waspada. Panas. Laksana kursi panas, hati-hati. Entar juga kayak teman yang gak akrab sama dia, kita deketnya sama dia. Ada orang lain nggak kayak kita deketnya, Musa bisa hasut itu. Bisa jadi masalah buat kita. Wajib Mimin kaya, amin. Terus udah Ismi deketin CS banget, akrab banget. Itu yang lagi terbahan, lagi yang begini, itu ngambek. Siapa namanya? Iya, Bu Yatmi gedek sama Bu Ismi. Ngapain itu deket-deket sama Wajib Mimin? Kenapa? Gedegin karena
dia kawan terbintang bagi dia mulu. Akhirnya musuh berantem gara-gara begitu doang. Makanya kudu jaga diri biasa-biasa saja. Bahkan kalau enak mah perlakukan sama antara yang biasa sederhana sama yang kaya biasa-biasa saja. Nggak boleh mungkin otak itu jahat. Hati-hati udah saya alamin. Udah di antar kiai aja dengki-dengkian loh. Kagak percaya lu. Antar kiai aja main dengki-dengkian antar ustaz. Hati-hati. Makanya jagain diri kita, mudah-mudahan dengan berkah sarang tawon, dengan berkah maulid, dengan berkah kudus kumpul, mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Amin. Mudah-mudahan dengan makom sarang tawon begini apa adanya tetap bersyukur. Amin. Tetap kita hati bahagia. Amin. Ngaji fokus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya mau kata guru. Saya kok kaget. Lu emang di masalah mulu nih. Dia gede banget tadi di masalah mulu. Gede banget gua dia. Gua kaget. Kata guru begini, emang si gojal yang kata guru begini, kalau ngaji punya murid biasanya aja mau murid banyak, mau murid dikit ngajar mah sama. Mengapa yang beda? Murid banyak nih, yang ngaji banyak, yang ngaji dikit, cara ngajar sama beda? Lah sama. Kalau dibeda-bedain, hati-hati itu berbahaya itu. Lagi sepi ngaji malas-malasan, aku malas. Mengapa? Dikit yang datang. Dia udah ngaji banyak, begitu semangat banget, so yes. Kenapa? Karena banyak ya datang, berbahaya. Kata guru, ambil yang paling sedikit. Makanya saya kalau ngaji malam minggu mah kayak acara perayaan haul, perayaan maulid, otak saya nggak terganggu. Kenapa? Karena nisbat otak saya seperti lagi ngajar santri di hari biasa. Saya tanya, ente kalau ngaji saya tiap malam berapa jam ngaji? Saya lebih waktu kadang dari jam 9 jam 11. Itu ya kalau mau kagak ngomong sama terus. Kagak lihat daun sepatu udah hijau mana. Bukan lagi merah. Mana udah hijau. Udah mau pilih ngaji peloyoran mau pilih ngaji nih. Walaupun ngeliat saya udah kesel warga saya kesel. Saya lihat ternyata ngaji udah jam 11 lewat dari jam 9, bayangin. Saya tahu kenapa matanya hijau, cacingnya berontak, belum makan. Astagfirullah, tuh kenapa coba? Saking enaknya ngaji agak terasa, bukan ngelam-ngelamain, bukan men. Kalau lu ada keluar, rumah-rumahnya ada keluar, matanya udah keluarin. Kan dia teman-teman matanya keluar-keluarin begitu. Walaupun nama daus dia tidak tipis, cuma pada daus matanya hijau dia mau kalau begini matanya hijau kalau ngantuk begini. Udah melintir begini. Kalau Ki parah, dia mungkin berbeduk pada beduk. Saya ketak dikit begini kaget ya, kenapa begitu? Enaknya cahyo, pojokan. Saya begini. Tapi pinter orang wirid begini. Padahal dia molor, dengerin molor. Mungkin orang wirid, coba kalau ngaji subuh parah. Fatihah, dia udah wirid. Udah begini. Kalau gojal enak, begini belakang buah. Kenapa begitu? Saking enaknya ngaji, nggak terasa. Makanya kayak ngaji malam mingguan, kayak acara gede, makin asik saya mah. Kenapa? Karena memang udah standar di otak saya itu. Jadi yang saya utamakan bukannya kuantitas, tetapi kualitas. Makanya ibu-ibu kadang kalau saya ngaji lama, kayak pembahasan begini, ya emang begini karena saking enaknya. Tapi yang terintinya merasa bahagia dengan sesuatu. Asik kita begini udah cukup. Udah jadi nggak usah cari kebahagiaan di luar. Kalau gitu lo begini gipung. Tahu dia bersama dia. Kayaknya orang beneran sih dia mah. Ada kalau udah ngantuk kacamata gue yang dia begitu. Tahu beneran. Ya Allah. Area yang udah ngurusin beras sama bin kali si area sama kalian. Udah ngomongin begini. Kalau Kiki mah jago begadang kan saya akuin. Dia mau teker terus. Cuma nggak tahu nyambung kagak itu aja. Teker begini mantu. Ya Allah ya Karim. Jadi bersyukur kita dengan anugerah yang ada. Jangan cari anugerah yang lain. Begitu jangan.
Yang paling kuat siapa Sanjaya ya kan dulu. Sanjaya masternya Sanjaya mah. Master dia mah mantap dia mah. Maghrib dia mah jam 12 begini banget tetep dia mah kan tetep makanya kata-kata kan perlu kayak ngerokok ya. tetap dia mah tetap dia mah dari maghrib dia mah dari sholat maghrib baca maulid terus ngaji terus lah dari 5:30 dia mah udah di sini 5:30 jam 11 begini tuh ya kan begini cuma udah begitu kalau jam subuh ngumpet terus di warung di gede-gede orang kena sudah parah dia udah ngumpet dan itu dia udah buat ngantuk dia berarti itu tapi ya begitulah kita jadi dengan kebahagiaan yang singkat ini ya sungguh begitu luar biasanya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi makomnya semuanya ada dan cukup jagain makom kita masing-masing. Jangan cari makom yang lain, jangan nikmatin yang sudah ada. Yang sudah ada jagain. Begitupun dengan rezeki yang Allah ada, nikmatin, syukurin. Jangan cari rezeki yang lain, jangan. Apalagi pikirin sampai capek, sakit kasihan kayak tua-tua tuh dan itu pada tua-tua terlalu banyak mikirin ini tua-tua lihat tidak saya umur 40 saya segini nih udah deh lihat tidak aja saja saya mau bocah tuan bocah lo kalau percaya saya kalau madaus bisa pakainya dia saya yang pengawalnya tapi bingung orang kok pengawalnya pakai imamah ya kan kok kayaknya begitu mungkin tawadu ya kan mungkin tawadu nah dia sepuh banget lah kalau punya mau sepuh ya segini orang tua banget tapi gabung tua tapi gabung jangan kenapa bisa begitu karena kebanyakan ngelamun jangan gue yang ngelamun ya men ya nak kelem mandam itu no ya kan ya kan kalau udah ada udah kengkongnya no lu main kengkongnya jadi jangan saya pesen jangan nuain muka kita dengan mikir jangan orang boleh jangan ya capek kasihan kebanyakan yang gabung itu sebelum tua yang tua ini jatuh dipetik nih yang gabung mati duluan jatuh duluan mati namanya. Penyebab anak muda sekarang ini kebanyakan mati duluan, mati tiba-tiba, tahu nggak masalahnya apa? Baik yang perempuan atau yang laki-laki, kebanyakan ngelamun, ngomong andai kata, jikalau, seandainya, waduh ini bocah mati besok ini. Jangan, kalau prinsip Bang Nanang, yang hari ini Anda nikmati, besok tetap kita ada harapan ke Allah tapi tetap bertawakal dengan harapan keyakinan kita yang punya cita-cita apapun gak apa-apa namanya berharap tapi dengan keyakinan kita kalau udah yakin mah dengan harapan kita kepada Allah maka akhirnya tawakal lah yang bikin hatinya nyaman. Walaupun kata orang ngopi mulu gak usah tidur, kagak kita mau orang ngopi merem baik. Walaupun ngopinya dua pula. Tapi kalau kagak ngopi, makanya pentiranya ini malam mata udah ngantuk tapi usah tidur. Sebenarnya bukan mata yang bermasalah, apa? Pikiran mesin muter aja nih. Udah mau ngantuk mesin muter, mau lagi cendung. Bisa dijadiin pahaman ya. Makanya kalau mau sehat semuanya ke dokter Lukman insya Allah ditungguin semuanya. Pokoknya untuk dokter pokoknya yang punya masalah dokter Lukman insya Allah bisa ada solusinya. Kasih air pokoknya kasih air. Nah pokoknya di malam hari ini saya coba mengajak. Tadi kata Cahyo betul. Kita semua mendekati kematian. Saya selalu ingetin ke adik saya, Anwar, ke abang-abang saya, empok-empok semuanya, ponakan, sepupu, encang, semuanya ini kepada anak ingetin. Nyai itu udah meninggal, emak saya udah meninggal, emak kita udah pada meninggal.
maka kemungkinan besok yang akan meninggal. Jadi begitu. Jadi saya mah tiap hari, mohon maaf, kalau beres ngaji tidur, udah beres tidur bangun, lalu makan, nyari kesibukan, udah wirid, kemudian udah beres semuanya nih, ngapain lagi nih kesibukan? Ke atas saya mah ngerjain apa aja yang bermanfaat, yang penting saya mah melakukan amal jariah. Amal tadi berangkat ke atas, udah sampai iseng aja, iseng aja, sampai nungguin mati saya ke atas. Ngapain? Nungguin mati. Oh ternyata udah asar belum mati juga, sholat. Terus naik lagi ke atas, balik ngopi ngerokok, nikmatin hidup. Terus lah maghrib belum mati juga, ya udah lanjut sholat segala macam, ngajar lagi, begitu terus sampai saiki. Kenapa? Karena udah pasti mati. Secerdas-cerdasnya orang, kata Nabi, bukan yang paling hebat dengan urusan dunia, bukan yang paling alim, tetapi dia yang ngerti dan mempersiapkan kematiannya, bahwa dia pasti bakalan mati. Itu secerdas-cerdasnya orang. Dan kita berharap setelah kematian kita banyak yang ngedoain. Ustaz jadi tenang, anak-anak gak ngedoain, saya sama santri bakal ngedoain. Amin. Wah, ini contoh saudara-saudara mereka ngedoain, saya ngedoain. Betul tidak? Siapa ngedoain lo? Lu nyanyi lu sampai lu ngedoain, gue ngedoain. Kayak mau Basur meninggal, anak-anaknya saudara mereka ngedoain, gue yang ngedoain. Kenapa? Karena guru mah sama murid mah begitu saya. Kayak nyai semua meninggal, saya ngedoain. Kenapa? Tugas guru. Nah, guru saya meninggal duluan, guru saya ngerondain saya di sono, ngerondain. Biar saya nanti mati, guru saya udah siap tadangin. Begitu tuh kalau guru tuh. Lagi hidupnya tuh guru ngejagain, ngedoain murid yang udah meninggal. Kalau ternyata guru yang meninggal duluan, murid belakangan, guru yang ngejagain. Makanya hubungan guru sama murid lebih daripada hubungan orang tua kepada anak. Saya tanya, anak sama orang tua durhaka enggak? Orang kaya, anak Islam, orang tua bisa kafir enggak? Orang kaya, orang tua Islam, anak bisa kafir enggak? Bisa, putus hubungan. Makanya sama guru jangan macam-macam, jangan. Apalagi guru kita ahli wiridan, ahli sholawat, yang punya guru ini seorang wali, jangan macam-macam. Dan hidup kita kudu seneng, kudu tenang, banyakin bersyukur. Walaupun hidup di dunia kita nggak punya orang-orang, nggak punya kolam renang 25 meter kali 20 meter, tenang, senang terus. Kenapa? Karena masih ada Tanjung Pasir. Boyon, tenang aja. Lu mau malam apa? Lu bosan apa? Bebas. Tuh, kalau kita berpikir mah tuh, ya Allah, enak banget. Hidupnya enak banget, nyaman hidup nih. Ya Allah, banyakin bersyukur. Mudah-mudahan ibu, Bu Haji semuanya sehat walafiat. Doain saya juga biar saya sehat, biar istiqomah, biar kagak keganggu ama duit. Ini setannya ini Bu Haji. Ini setannya lo ngapain kalau jadi kiai? Duit. Setannya duit. Makanya doain kami mah tetap mudah-mudahan antara duit sama kertas sama. Tapi saya pesan adik-adiknya yang kecil-kecil, lu juga lu. Duit itu berkeramat, hati-hati. Ini saya perhatiin duit yang gocap udah dilempar-lemparin kagak laku. Duit recehan. Bilangin anak-anak kita, jangan, orang boleh. Jangan ya. Duit yang gocap tuh kalau nemu, duit gocap tuh yang recehan. Apa tuh? Sama yang 25 perak. Jangan suka dilempar-lempar. Kalau diaur-aur orang-orang itu berkeramat. Mana berkeramatnya?
Ini kertas walaupun lebih bagus, ini kertas sama duit, kertasnya bagusan mana? Jawab, kertasnya. Ini kertas ini sama kertas duit, kertasnya bagusan mana? Kertasnya, jenis kertasnya bagusan mana? Bagusan ini, gede. Saya tanya, buat beli permen laku kagak? Kagak. Hah? Buat beli motor laku kagak? Buat beli handphone, beli pulsa laku kagak? Lah tetap itu duit yang berkeramat. Itu duit berkeramat. Kenapa? Dengan kertas itu, kertas yang paling mahal tetap kalah sama tuh duit. Itu duit berkeramat. Karena itu duit berkeramat, kalau nanti ada duit-duit yang lecet, duit-duit yang sobek, tetap hormatin, simpen di tempat yang baik. Duit-duit cepean, duit-duit gocapan. Ini kadang duit cepean. Astagfirullahaladzim, saya malainya. Itu duit bukan? Duit bukan? Duit sekarung kira-kira beli handphone dapat gak gitu? Dapat. Sekarung? Lah dapat, mengapa satu aur-aur? Kalau kita punya satu, doain ya Allah, mudah-mudahan kau datangkan temannya. Begitu, ada 100 perak jauh, lu ngapal diskusi. Lu mulai besok, lu doain. Nah ini duit, Masya Allah, mentang-mentang cuma cepean doang logam. Astagfirullahaladzim, dikasih. Ting, ting, buat main orang boleh. Minta sama Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, ini cuma 02. Ya Allah, mudah-mudahan kau datangkan teman sebanyak-banyaknya. Kalau ada ini ada 2000 keping, lagu saya kan banyak, betul? Nah kalau ada duit sobek, saya pesan, kalau ada duit sobek, jangan disepelein, simpan ya Allah. Ini duit sobek, ini berkeramat, ini duit ya Allah. Ini duit berkeramat, ini tanpa duit dunia goyang ya Allah. Sekarang ini sobek ya Allah, saya simpan, kau datangkan yang utuh kepada aku ya Allah, jangan sampai habis ya Allah, sampai aku meninggal. Begitu doanya, paham? Tapi sambil bacain sholawat, tanya dong masih ibu dah. Saya ambil sebentar, aduh nih, saya ambil sebentar ambil. Sama si Aida, sama si ini mau bocor Aida biarkan di lekor sono di dapur di mana, saya ambil, saya mah cepet-cepet saya minta kumpulin. Berdoa saya mah. Ya Allah, ini duit datangin teman sebanyak-banyaknya, jangan nyampe habis. Kenapa? Karena dunia akan goyang kalau saya kagak punya duit. Kita butuh duit semuanya. Butuh duit kagak? Butuh duit kagak? Makanya jagain dari yang terkecil sampai yang gede, jagain, hormatin, muliain, yang bagus, yang jelek, yang sobek, jagain, muliain. Karena kita di dunia semuanya hidup butuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, mulai besok ya. Pokoknya jagain lu sih. Di kamar lu berapa juta lo kemarin lo? Di kamar lu berapa juta kemarin lo? Di kamar Daus ada berapa juta kemarin sana mungkin gitu. Membuang. Di jendela coba. Berapa juta nih duit. Betul nggak men? Mau lihat goro. Ini mah baik tentang lo. Berbicara doang. Ya mudah-mudahan selalu diberikan bahagia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu bersyukur, hidup bikin bahagia aja. Ada masalah begini, ingatin jangan minta sabar, jangan minta kekuatan, tapi minta ya Allah lembutkanlah masalah-masalah hamba sampai seringan-ringannya datang kepada hamba. Mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan diberikan kita hati yang kaya. Kalau udah dikasih hati yang kaya mah terserah Allah. Mau dikasih rezeki yang banyak, alhamdulillah. Mau dikasih lebih banyak lagi, alhamdulillah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.